Perkenalkan, saya Dirko Gustaviano Setia Dharma Putra Ruindungan, dosen pada program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Latar belakang bidang keilmuan saya adalah sistem data, secara spesifik berkaitan tentang keterhubungan antar data untuk membantu mesin memahami dan mengoptimalkan pengolahan data. Bidang ini populer dengan istilah seperti web semantik atau link data dan ontologi. Video ini dibuat dalam rangka demonstrasi Tridharma perguruan tinggi khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya ada basis data, teknologi basis data, dan pemrograman web. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah basis data. Pada struktur kurikulum program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, mata kuliah basis data adalah mata kuliah wajib yang berada pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang diselenggarakan selama 16 kali pertemuan. Ada 4 topik besar yang nanti akan dibahas dalam mata kuliah ini, terkait bagaimana kita memahami konsep dasar dari sistem basis data, kemudian dilanjutkan dengan perancangan dan implementasi sistem basis data itu sendiri. Proses perkuliahan dilakukan secara daring dan menggunakan model sinkron maupun asinkron. Proses perkuliahan secara daring dengan model sinkron akan menggunakan fasilitas video conference berupa Zoom Meeting maupun Google Meet. Selanjutnya, untuk perkuliahan asinkron akan memanfaatkan Learning Management System, yaitu e-learning Unstrat yang berbasis Moodle. Mahasiswa dapat melihat dan mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang sudah disajikan lebih dulu di Learning Management System, kemudian memanfaatkan perkuliahan secara sinkron untuk lebih banyak berdiskusi dengan dosen. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan kerangka delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama adalah delivery. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi, latar belakang, tujuan dan manfaat dari basis data dan sistem basis data, serta perbedaannya dengan penyimpanan dan pengorganisasian data secara tradisional. Kemudian yang kedua, mampu merancang dan menjelaskan rancangan sistem basis data berdasarkan skenario bisnis. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan rancangan basis data ke dalam sebuah database management system. Yang keempat, mampu menggunakan structure query language atau yang dikenal dengan SQL untuk memodifikasi struktur basis data dan memberikan solusi terhadap permintaan dan transaksi data pada basis data. Yang kelima, mampu menggunakan teknik pemrograman prosedural sederhana dengan SQL. Basis data merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sekumpulan data yang terorganisir dan umumnya disimpan dan diakses oleh pengguna data. Nah, mata kuliah basis data ini membahas konsep-konsep dalam penyimpanan dan pengelolaan data secara elektronik. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai perancangan sistem basis data, implementasi hasil rancangan pada DBMS atau Database Management System, kemudian penggunaan SQL untuk transaksi data dan program prosedural, serta konsep-konsep perancangan dan implementasi pada mata kuliah ini menitik beratkan pada model basis data relasional, yang mana basis data relasional ini masih sangat populer digunakan dalam pengembangan aplikasi komputer maupun operasional sistem informasi yang ada di organisasi. Bahan-bahan kajian yang terdapat dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 topik utama. Yang pertama adalah konsep dasar sistem basis data. Yang kedua, perancangan sistem basis data. Yang ketiga, pemrograman structure query language. Kemudian yang keempat adalah dasar pemrograman prosedural basis data dengan SQL. Referensi-referensi yang kita gunakan diantaranya ada buku teks, maksimal 10 tahun terakhir. Kemudian ada juga studi kasus yang diangkat dari referensi artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal.
Kemudian ada juga referensi dari dokumentasi resmi dari platform basis data. Kemudian mahasiswa juga bisa mengakses materi yang berasal dari Oracle Academy terkait materi database design dan programming dengan SQL. Konsep dasar sistem basis data akan diberikan pada pertemuan 1 dan 2, sementara untuk perancangan sistem basis data itu mulai dari pertemuan 3 sampai 7. Setelah itu, kita akan masuk ke UTS, kemudian pertemuan 9 sampai 13 ini membahas mengenai pemrograman Structure Query Language atau SQL. Kemudian pertemuan 14 sampai 15 membahas mengenai dasar pemrograman prosedural basis data dengan SQL, dan pertemuan 16 masuk ke UAS atau ujian akhir semester. Media pembelajaran yang akan digunakan meliputi slide dan video pembelajaran yang akan diunggah di e-learning Unstrat. Kemudian berikutnya kita memanfaatkan Learning Management System e-learning Unstrat untuk mengunggah atau membagikan semua bahan materi perkuliahan untuk kuliah daring secara sinkron menggunakan video conference berupa Zoom atau Google Meet, dan adapun perangkat lunak pendukung pembelajaran seperti data modeler dan software DBMS, dan lain-lain untuk mendukung pembelajaran dari topik yang ada. Kemudian selanjutnya ada tugas proyek. Berikutnya adalah aspek interaction. Untuk sistem pembelajaran sendiri, di sini juga kita menggunakan student-centered learning, pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Metode-metode pembelajaran yang digunakan diantaranya ada studi kasus. Di sini mahasiswa akan memecahkan masalah berdasarkan studi kasus yang diangkat oleh mahasiswa ataupun diberikan oleh dosen. Mahasiswa akan mengangkat sebuah studi kasus, kemudian membuat perancangan basis data berdasarkan studi kasus yang diangkat, atau sesuai dengan skenario bisnis yang diangkat oleh masing-masing tim. Jadi akan dibentuk tim, kemudian tim ini akan mengerjakan sebuah proyek perancangan basis data, di mana luaran yang dihasilkan dalam topik ini adalah laporan perancangan, dan nantinya mahasiswa akan melakukan presentasi terhadap perancangan yang dibuat. Di sini akan memperlihatkan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan dan menyajikan hasil rancangan yang telah didokumentasikan. Kemudian ada proyek tim. Nah, dalam proyek tim ini mahasiswa akan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang untuk menyusun solusi sistem basis data, dimulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, hingga implementasi. Di sini juga ada pembelajaran kolaboratif, di mana hasil dari proyek tim dari kelompok ini dipresentasikan, kemudian ada tanya jawab antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, atau diskusi antar kelompok saling memberikan masukan. Yang berikut ini adalah kontrak perkuliahan. Ini adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan basis data. Yang pertama adalah materi belajar. Di sini mahasiswa membaca atau menonton dan mempelajari secara mandiri materi belajar sebelum kuliah dilaksanakan, dengan tujuan saat perkuliahan sinkron dilaksanakan akan lebih banyak pada diskusi. Kemudian ada kuliah. Di sini mahasiswa mengikuti kuliah melalui tatap muka langsung atau membaca slide perkuliahan atau menonton video materi kuliah. Selain itu juga ada kuis dan tugas. Jadi di sini mahasiswa menjawab pertanyaan kuis dan mengerjakan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, mahasiswa perlu menjaga etika dan sopan santun serta ketertiban selama proses perkuliahan berlangsung, baik itu perkuliahan selama secara sinkron maupun etika komunikasi secara asinkron. Untuk kehadiran minimal 80% dari total 16 kali pertemuan. Kemudian diimbau juga untuk kepada setiap mahasiswa terkait update informasi perkuliahan agar secara rutin mengakses course e-learning dan media lain yang telah disepakati bersama untuk mendapatkan update informasi terkait perkuliahan, tugas, kuis, dan pengumuman lainnya seputar perkuliahan basis data. Selanjutnya nanti ada materi-materi pendukung. Ini materi yang diberikan untuk membantu mahasiswa untuk belajar lebih lanjut. Nah, di sini untuk sistem penilaiannya
Komponen penilaiannya terdiri dari kuis sebesar 10%, kemudian tugas dengan bobot 30%, kemudian proyek tim dengan bobot 30%, kemudian ada UTS dan UAS masing-masing 15%. Sistem penilaian ini dalam bentuk kuis, tugas, proyek tim, UTS, dan UAS. Maksudnya adalah kuis yang dikerjakan akan menggunakan media e-learning Unstrat minimal 15 soal. Kemudian kalau tugas, dia ini tertulis yang dikerjakan secara individu atau kelompok yang dikumpulkan melalui e-learning. Proyek tim ini adalah tugas yang nanti dikerjakan secara berkelompok. Artinya setiap kelompok mengumpulkan laporan dan melakukan presentasi. Kemudian ada ujian akhir semester. Mahasiswa di sini mengerjakan soal ujian di e-learning Unstrat. Selanjutnya mengumpulkan tugas proyek akhir mata kuliah. Nah, perlu diperhatikan nanti proyek akhir ini adalah bagian atau rangkaian dari proyek-proyek tim yang diberikan pada tiap topik yang diberikan dalam mata kuliah ini. Pada aspek asesmen, mahasiswa diminta untuk mengumpulkan laporan dan melakukan presentasi hasil rancangan yang akan dievaluasi berbentuk laporan, kemudian dalam bentuk presentasi. Indikator penilaiannya adalah ketepatan dalam pemecahan masalah serta pemahaman atas rancangan yang dibuat. Kemudian ada kesempatan untuk 1 kali ujian perbaikan setelah UTS atau UAS. Nah, ini adalah range untuk grade-nya. Jadi nilai evaluasi akan diberikan dengan nilai A jika nilai angkanya lebih dari atau sama dengan 80, B plus 76 sampai 79,99, B ini 70 sampai 75,99, C plus 65 sampai 69,99, C 60 sampai 64,99, D 50 sampai 50,99, dan E ini kurang dari 50. Ini sesuai dengan Peraturan Rektor Unstrat nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan akademik di Universitas Samratulangi. Yang lain bisa kedengaran suara? Bisa, Ner. Bisa, Ner. Oke. Bisa. Sudah keluar. Oke, terima kasih dan selamat sore. Baiklah, untuk saat ini kita masuk ke dalam materi model relasional perancangan sistem basis data. Ya, sesuai kontrak perkuliahan, hari ini kita masuk dalam materi ini. Di materi pertemuan sebelumnya, sudah kita pelajari mengenai model konseptual. Nah, pertama kita pelajari dulu mengenai struktur relational database. Ya. Apa itu relational database? Relational database ini dia adalah basis data yang terdiri atas sekumpulan tabel, dan tiap tabel nanti memiliki nama yang berbeda atau unik. Ya. Nah, kalau kita ingat model tabel kan itu dia seperti ini ya, terdiri dari baris dan kolom. Ya. Kemudian di dalam model tabel ini ada yang namanya atribut. Nah, seperti contoh di sini ada relasi yang namanya instruktur. Nah, relasi ini kita sebut juga sebagai istilah lain dari tabel. Jadi di dalam sebuah relasi ada atribut ya yang merupakan nama kolomnya. Kemudian ada tuple yang merupakan data atau baris dari tabel itu atau relasi itu. Di sini kita lihat ada relation instruktur atau tabel instruktur terdiri dari kolom ID, name, department name, dan salary sebagai atributnya. Di sini juga ada contoh, kita lihat tabel yang lainnya. Nanti kalau kalian merancang sebuah basis data, perlu juga mendefinisikan sebenarnya domain. Ya. Domain itu apa? Nilai yang diperbolehkan untuk satu atau beberapa atribut. Nah, setiap atribut dari sebuah relasi atau tabel ini didefinisikan dalam sebuah domain. Nah, domain itu adalah nilai yang diperbolehkan ya tadi. Misalnya contoh, ada atribut branch number. Branch number ini nilai yang diperbolehkan adalah karakter dengan ukuran panjangnya 4. Jadi range-nya itu misalnya dari B001 sampai B999. Ini tergantung kebutuhan bisnisnya ya, mau didefinisikan seperti apa.
Jadi itu untuk domain. Kita perlu spesifikasikan perancangan atributnya dulu. Domainnya mau seperti apa, baru nanti kita implementasikan ya dalam model fisiknya. Kemudian ada skema database. Kita sering mendengar istilah skema basis data versus database instance. Nah, ini berbeda ya. Skema basis data itu desain logis dari basis data dan tidak dapat berubah. Kalau memang sudah kita tetapkan, sudah kita rancang, umumnya itu tidak dapat berubah. Tapi kalau database instance ini adalah snapshot data dan sumber daya lainnya dalam basis data pada suatu waktu tertentu. Isi dari database instance ini dapat berubah ketika relasi diperbaharui. Nah, di sini ada contoh skema basis data. Skema itu basis data kalau dia dituliskan dalam bentuk teks, itu dia seperti ini ya. Jadi diawali dengan nama tabelnya atau nama relasinya, kemudian dalam kurung, baru diisikan dengan nama-nama atributnya. Nah, apa itu Super Key? Super Key ini adalah suatu atribut atau sekumpulan atribut untuk mengidentifikasi sebuah baris atau tuple di dalam relasinya. Contohnya seperti ini ya. Kalau semester masuk dalam kategori Super Key atau tidak? Tidak ya. Karena kita lihat di sini ada dua baris yang memiliki nilai yang sama. Akan tetapi kalau kita kombinasikan kode MK dan semester, itu menghasilkan satu baris yang unik. Gitu. Dan dia masuk dalam kategori Super Key. Nah, yang bukan Super Key, ini SKS, semester, dan gabungan antara semester dan SKS. Karena kalau misalnya dia tidak mampu mengidentifikasi satu baris tunggal. Karena kalau kita lihat SKS masih ada data yang sama ya di situ. Baik itu juga semester maupun kombinasi antara SKS dan semester. Kemudian ada kandidat key. Kandidat key ini adalah super key atau atribut minimal yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi sebuah tuple. Jadi atribut yang minimal berarti hanya satu atribut yang termasuk key begitu. Jadi kandidat key harus bersifat unik. Kalau ini 3, ya kita apa yang ambil yang paling minimal, kode MK dan MK berarti masing-masing ya untuk kandidat key. Nah, kemudian dari kandidat key kita akan dapatkan di situ primary key. Nah, primary key itu sendiri adalah kandidat key yang dipilih oleh desainer basis data yang akan dipakai untuk mengidentifikasi baris dalam basis data. Jadi kalau ada dua kandidat key di sini, kode MK dan nama MK, tinggal terserah desainernya pilih yang mana. Oke, dalam hal ini dia memilih kode MK. Maka nama MK akan jadi alternate key-nya. Jadi ada primary key, kemudian berikutnya di sini ada foreign key. Ini foreign key. Dalam sebuah relasi R1, ini dapat terkandung atribut yang merupakan kandidat key atau primary key dari relasi yang lain. Jadi key dari R1 ini merujuk referencing R2. R1 disebut referencing relation. R2 disebut reference relation dari foreign key. Kita lihat di sini. Contoh konkretnya di sini ada tabel. Ini ada branch number. Ya. Yang hanya merujuk ke tabel branch. Kemudian branch number di sini berarti adalah foreign key-nya. Yang hanya merujuk ke tabel branch ya. Tapi di sini kita pahami dulu bahwa ada primary key, ada foreign key. Foreign key adalah key yang merujuk ke primary key di tabel lain. Domain constraint ini sekumpulan nilai yang diizinkan untuk satu atau beberapa atribut seperti yang tadi ya. Kemudian ada entity integrity. Dalam sebuah tabel contohnya ada atribut yang menjadi primary key tidak boleh null. Itu salah satu contoh dari entity integrity. Kemudian ada referential integrity constraint. Ini yang terkait primary key dan foreign key tadi. Nilai yang muncul dalam atribut ditentukan pada referencing relation harus muncul juga atribut yang ditentukan pada reference relation. Ya.
Kemudian ada general constraint, ini aturan tambahan yang dispesifikasikan oleh user administrator basis data. Biasanya implementasinya dalam bentuk check constraint ya, yang diterapkan. Ada kode program yang mengikuti proses bisnis. Jadi kalau ada nilai tertentu, ya, misalnya nilai umur kita inputkan itu tidak boleh lebih dari 40 tahun atau 50 tahun. Itu kan sebenarnya bagian ya dari proses bisnis, ya. Aturan tambahan yang dispesifikasikan berarti kita tidak boleh mengisikan data di luar data itu. Itu bisa kita terapkan mengikuti kebutuhan bisnis. Diagram skema basis data relasional seperti ini ya, ini contoh untuk database universitas secara umum seperti ini. Berarti kalau kita lihat di skema itu dituliskan dalam model teks itu seperti ini. Berarti kalau sesuai contoh ini ada tabel kita lihat, ada classroom, ada departemen, ada course, instructor, section, teachers, student, text, advisor, time slot, prerequisite. Kemudian kita lihat yang di garis bawah ini adalah key-nya. Ya, building, room number, ya, ini bisa jadi primary key atau foreign key. Ya. Departemen, di sini ada departemen name, ini bisa jadi primary key-nya. Kemudian kita lihat ada penggunaan di departemen name digunakan di tabel instructor juga. Nah, ini bisa potensial untuk menjadi foreign key, merujuk ke tabel departemen. Nah, contohnya kalau di instructor juga kita ID juga bisa kita terapkan di situ sebagai primary key. Jadi intinya kalau dalam basis data itu bagaimana kita menemukan cross referensi, ya, cross referensi untuk mengelola data secara lebih efisien. Seperti ini departemen name, kalau dia sudah ada di dalam tabel departemen yang menjadi master tabelnya, ya, ini akan menyimpan deskripsi mengenai departemen kan. Nah, kita hanya merujuk ke tabel departemen. Dengan hal tersebut kita juga bisa mendapatkan data building dari departemen dan data budget departemen. Kalau dia dituliskan dalam skema diagram seperti ini. Kalau tadi dalam model teks ya, skema itu dituliskan. Sekarang dalam model diagram. Nah, diagram skema model relasional basis data ditunjukkan seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ada base relation dan view. Base relation adalah sebuah relasi atau tabel di mana tabelnya itu atau barisnya, data-datanya tersimpan secara fisik dalam database. View adalah relasi virtual berdasarkan request dari user. Jadi selain Anda create tabel, Anda juga bisa create view. Mekanisme ini menyediakan mekanisme keamanan yang fleksibel, memperbolehkan user untuk mengakses data sesuai kebutuhan, kemudian menyederhanakan operasi yang kompleks pada base relation. Nanti kalian akan pelajari bahwa query ke base relation itu akan begitu panjang dan kompleks. Ya. Untuk menyederhanakan itu, kita tinggal hanya buatkan view-nya saja. Sehingga query itu menjadi lebih sederhana. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan saja, bebas. Silakan kalau ada pertanyaan. Mengenai basis data. Berikutnya kita akan mencoba merancang atau membuat perancangan menggunakan tools SQL Developer Data Modeler. Jadi kalian bisa menginstal Oracle SQL Developer Data Modeler ya, yang benar sudah taruh linknya di e-learning. Jadi di e-learning itu ada link untuk mendownload SQL Developer Data Modeler. Di situ seperti ini. Jadi untuk ini bisa lihat untuk apa tampilan Oracle SQL Developer Data Modeler, tampilan aplikasinya.
Bisa dilihat ini? Bisa melihat. Bisa melihat. Bisa ya? Bisa. Lihat ada hal ini, linknya ada di e-learning. Ini untuk versi yang Ner gunakan adalah versi yang 19.4. Jadi kalau misalnya kalian mencoba yang versi terbaru, bisa juga ada linknya di situ untuk download langsung dari websitenya Oracle. Ya. Tapi kalau misalnya mau mendownload yang versi 19.4 juga tidak masalah, karena dalam demonstrasi nanti Ner akan gunakan yang versi 19.4 sini. Ini ya, versi 19.4. Nah, di sini kan kita akan belajar secara lebih konkret membuat database-nya seperti apa hingga nanti mengenerate DDL. Ya, di sini ini kalau misalnya kita engineer, kita coba. Kita coba generate. Oke. Nah, bisa kelihatan enggak? Nah, dari hasil desain yang ada di sini, entity relationship diagram yang ada di sini, itu kita bisa mengenerate-nya langsung ke dalam DDL. Atau data definition language ya. Yang mana kan kalau data definition language ini kita bisa pilih tipe database-nya. Oracle database. Nah, kemudian nanti bisa kita langsung implementasikan import ke DBMS-nya kita. Nah, cuma memang sayangnya di sini untuk MariaDB belum tersedia pembuatan ini ERD dengan menggunakan SQL Developer Data Modeler. Ya. Jadi proses dari perancangan hingga implementasi jadi satu proses yang mengalir begitu. Jadi kita rancang di sini, kemudian bisa langsung kita implementasikan ke DBMS hasil rancangannya. Oke, tapi nanti lebih jauh kita akan bahas mengenai, ini hanya demo singkat saja menunjukkan kalian ada tools ini yang akan kita gunakan. Silakan nanti di-download, kemudian di-install di laptop masing-masing. Minggu depan mungkin langsung